Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana, ya. Jadi makanan hari ini simple dan sederhana, gitu ya. Maksud saya begini, kita ini dalam hidup kita, suka atau tidak suka, kita ini akan menghadapi yang namanya tantangan. Ya, dan yang namanya tantangan, yang namanya masalah, itu akan silih berganti datang dalam hidup kita. Satu tantangan selesai, bulan depan Anda akan menerima tantangan yang lain. Tantangan yang lain selesai, bulan depannya Anda akan punya tantangan yang lain. Bentuk kapasitas tantangan atas tiap keluarga, atas tiap orang, semuanya bisa berbeda-beda, gitu ya. Kondisinya bisa berbeda-beda. Kantong kapasitasnya tiap keluarga, tiap individu satu dengan yang lain bisa berbeda-beda. Ya, dan itu seringkali diizinkan Tuhan, bukan hanya sekedar Tuhan itu mau kasih Anda masalah. Saya pikir bukan itu poinnya. Tapi kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi, pasti tujuan akhirnya adalah ketika kita menang melewatinya, pasti hidup kita akan punya kapasitas yang lebih besar. Anda akan dibuat Tuhan untuk menjadi seseorang yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang ada 5 area tantangan, ada 5 area tembok tantangan yang kita perlu respon dengan kacamata yang berbeda-beda. Dan sebetulnya di dalam kehidupan kita areanya juga cuma 5 ini, muter-muternya Bapak Ibu Saudara. Ya, jenisnya aja bentuknya bisa berbeda-beda. Tapi situasi demi situasi yang kita hadapi, kurang lebih 5 jenis area ini yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Jadi sesuatu yang simple, sesuatu yang terus berulang, bentuknya aja berbeda-beda. Nah, problemnya adalah ketika kita tidak bisa merespon dengan kacamata yang benar atas setiap area yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka disitulah kita akan selalu berputar dan gak selesai di dalam area itu. Karena nanti ujung-ujungnya justru kembali kepada kita merasa diri kita adalah korban, kita menjadi playing victim. Kita banyak area kita menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri kita sendiri, menyalahkan situasi yang ada di sekeliling kita. Akhirnya kita gak selesai dengan tantangan yang kita lewati, tetapi kita hancur dengan diri kita sendiri. Nah, Tuhan tidak inginkan itu. Tantangan silih berganti, tapi tantangan ada bukan untuk menghancurkan Anda. Tantangan ada justru untuk melatihmu menjadi orang-orang yang kuat di tangan Tuhan. Nah, hari ini yuk sama-sama kita breakdown. Ada 5 area yang seringkali kita perlu respon dengan benar ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Saya akan cerita ini dalam bentuk konotasi Bapak Ibu Saudara. Ya, area pertama, ya sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah Daniel 5 ayat yang kelima. Pada waktu itu tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Anda tahu peristiwa ini, saya berhenti aja sampai di sini, gitu ya. Dan ini adalah peristiwa di mana ada seorang raja di Babel namanya Raja Belshazzar, gitu ya. Raja ini menawan orang-orang Yahudi. Dia tawan orang-orang Yahudi karena dia menang perang. Ya, dia menang perang, akhirnya dia pindahkan orang-orang Yahudi yang dia kalahkan itu masuk pada pembuangan Babel yang kedua. Ya, pembuangan Babel yang pertama kan ketemu Nebukadnezar. Pembuangan Babel yang kedua ketemu Belshazzar ini. Di pembuangan Babel yang kedua inilah mereka Babel mengalami kemenangan, orang-orang Israel dikalahkan, mereka semua ditawan dan dipindahkan di dalam kerajaan Babel untuk bekerja di tempat itu, gitu ya. Dan yang ironisnya adalah kerajaan Babel menindas Israel sedemikian rupa, bukan hanya penindasan secara fisik, bukan hanya penindasan secara moral, tapi juga penindasan secara religius. Jadi rumah-rumah di dalam bait Allah itu dibongkar balik semuanya, barang-barang peralatan bait Allah semuanya diambil dengan paksa, dirampok semuanya, dipindahkan ke Babel. Bukan hanya dipindahkan ke Babel, tapi juga di Babel itu, ya di Babel itu dipakai sebagai tempat makan minum dan pesta mabuk-mabukan orang-orang Babel saat itu. Jadi betul-betul rumah Tuhan dilecehkan sedemikian rupa sampai akhirnya dipakai orang-orang Babel, peralatan-peralatan bait Allah dipakai untuk makan minum dan menjadi tempat berfoya-foya dan mabuk-mabukan. Sudah di tengah-tengah seperti ini, ya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, tiba-tiba Tuhan muncul dalam kapasitas yang berbeda. Ya, Tuhan muncul di dinding tertulis Mene Mene Tekel Upharsin. Ya, muncul sebuah tulisan di sana, sebuah penglihatan yang tertulis Mene Mene Tekel Upharsin. Kamu ditimbang terlalu ringan, didapati terlalu ringan, dan sejak hari ini maka kerajaanmu akan dibagi menjadi 2, kurang lebih. Artinya seperti itu. Nah, hari itu tiba-tiba terjadi dan nggak nunggu dalam 1-2 hari,
malam itu juga kerajaan Babel pecah menjadi dua, dan mereka semua terserak dan pecah menjadi dua karena peristiwa yang terjadi hari itu. Nah, apa yang saya mau katakan sih, ini adalah sebuah tembok kiasan sebetulnya. Tembok kiasan yang dihadapi oleh seseorang yang namanya Daniel. Saat peristiwa ini terjadi, Daniel ada di sana. Waktu itu usianya masih belasan tahun. Daniel adalah seorang nabi yang bangkit di tengah-tengah kehidupan nabi-nabi yang lain. Nabi Yeskiel, kemudian Raja Esra, dan Nabi Yeremia ada di dalam fase kebangkitan si Daniel ini sendiri, gitu ya. Sehingga Daniel ada dalam sebuah kebangunan rohani dalam fase nabi ini, dan dia masih kecil saat itu. Saat dia masih kecil, dia masuk ke Babel, dia ngelihat semua situasi yang salah yang terjadi pada Babel, di mana Babel memperlakukan sesuatu yang salah atas orang Israel pada saat itu, gitu ya. Dan ini adalah sebuah tembok kiasan yang dihadapi oleh seseorang yang Daniel. Dan ternyata tembok yang satu ini, cara mengatasinya adalah dengan menggunakan the finger of God. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan jari Tuhan. Ini adalah bagian dari otoritas Tuhan. Nah, di dalam Lukas pasal 11 ayat 20, supaya Anda nangkap apa yang saya maksudkan konotasinya. Lukas 11 ayat 20 dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but if I drive out demons by the finger of God. Apabila aku mengusir setan dengan jari Tuhan, ya, dengan jari Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dengan kata lain gini loh, tahukah Anda, ketika kita menghadapi tembok-tembok tantangan dalam hidup kita, ada satu tembok pertama yang tidak jarang bisa muncul dalam hidup kita. Ini adalah tembok apa sih? Tembok yang hanya bisa rubuh hanya dengan the finger of God. Ada tembok-tembok tertentu yang memang kita harus robohkan dengan finger of God. Ada tembok-tembok tertentu yang di luar nalar manusia, di luar nalar yang biasa terjadi dengan logika kita, yang memang harus dirobohkan dengan tengkingan dan doa. Pernah Anda mengalami, ya, Anda di dalam sebuah pelayanan Anda ketemu dengan pelayanan pelepasan, gitu ya. Di dalam sebuah ministry Anda ketemu dengan ministry-ministry tertentu yang memang membutuhkan tangkingan dan finger of God untuk menyelesaikannya. Itu adalah area-area tembok yang tidak jarang muncul dalam hidup kita. Dan area ini saya pikir bukan hanya terjadi atas ministry semata-mata, tapi juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan keluarga kita, di mana iblis seringkali merubah semua tatanan yang baik karena dia coba menemukan celah untuk menghancurkan semua yang baik di tengah-tengah keluarga itu. Pernah ketemu sebuah situasi keluarga baik-baik saja, semuanya oke, semuanya berjalan dengan baik, entah nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu ya. Ada salah satu anggota keluarga buka celah sedikit aja tanpa maksud apapun, gitu ya. Tiba-tiba bisa ditarik sampai titik tertentu, pada titik kejatuhan tertentu, sampai anggota keluarganya kaget-kaget, apa yang terjadi ini? Nggak biasanya begini. Situasi nggak seperti biasanya yang terjadi seperti ini. Kok cepat sekali keadaannya, kok cepat sekali berubahnya? Bukankah dia orang yang begini, orang yang begitu? Tiba-tiba dengan cepat terjadi pembalikan sedemikian rupa. Dan area-area seperti ini seringkali ada, tidak jarang memang pada dasarnya celah itu dibuka karena keputusan manusia. Saya setuju, ya. Tapi di balik celah yang dibuka karena keputusan manusia ini, karena celah yang terbuka itu, iblis dengan cepat ambil alih, merebut semua situasi dan mencuri semua yang baik dalam hidup kita, supaya yang tertinggal adalah sisa-sisa yang bisa menghancurkan hidup kita. Kita harus tahu pekerjaan setan itu membunuh, mencuri, dan membinasakan. Alkitab nggak pernah ngomong pekerjaan setan itu merampok. Tahu bedanya Bapak Ibu Saudara? Orang yang mencuri, membunuh, dan membinasakan dengan yang merampok itu dua hal yang berbeda. Merampok itu begini, merampok itu seseorang langsung datang ke rumah Anda, ya, langsung datang ke rumah Anda bergerombol dengan beberapa orang, bawa senjata lengkap, mungkin terjadi di siang hari, ketok-ketoknya juga dari depan rumah, gitu ya. Langsung masuk, langsung nodong senjata, langsung beresin, ambil semua yang ada dalam rumah itu. Setelah itu dia pergi dengan paksa. Itu merampok. Dan iblis tidak pernah bisa melakukan rampokan itu dalam hidup kita. Kenapa? Karena di dalam hidup kita ada kuasa Tuhan yang jauh lebih tinggi dari apapun juga. Dia nggak mungkin bisa menang lewat jalan depan. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah dia melakukannya dengan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kapan dia mencuri? Dia mencuri saat tuan rumah tidak ada di sana.
Dia mencuri saat jendela terbuka. Dia mencuri saat kesempatan itu memungkinkan untuk sesuatu dicuri dalam hidup seseorang. Nah, karena itu seringkali ada tembok tantangan dalam hidup kita terjadi karena ada jendela yang terbuka di rumah kita. Karena ada sesuatu yang terbuka menjadi celah di rumah kita. Dan di tempat itulah menjadi tempat di mana iblis memperkeruh sesuatu, memperkeruh segala hal, merusak segala sesuatu. Karena punya kesempatan dari jendela yang terbuka itu untuk dia merampok, ambil segala sesuatu yang baik yang ada dalam hidup kita. Tiba-tiba seorang pahlawan Allah yang gagah perkasa, sedemikian cepat dia bisa mengubah mindsetnya, bisa tumbang value-nya, bisa rusak, jatuh dalam perzinahan tanpa dengan masa yang begitu cepat semua orang terkaget-kaget. Seringkali di sana satu sisi keputusan yang salah dalam hidupnya, tapi di lain sisi seringkali ada tangan setan yang berusaha untuk ikut campur ada di sana. Nah, tembok yang begini solusinya jalan keluarnya cuma sederhana, yaitu finger of God. Ya, kita harus berdoa. Kita harus tangki dengan sengaja. Kita harus berdiri dengan otoritas. Di satu sisi kita menyelesaikan dengan hikmat Tuhan. Tapi di lain sisi kita berdiri dalam doa kita untuk mengkonfrontasi setiap area-area yang terjadi dari situasi tersebut. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Suatu hari kurang lebih sekitar sebulan yang lalu saya pergi ke Nabire. Ke Nabire, dan itu first time saya ke Nabire Bapak Ibu Saudara. Jadi di Nabire itu sudah ada CG kurang lebih sekitar 20-30 orang, masih sangat baru karena kita baru memulai kurang lebih sekitar 3 minggu 4 minggu yang lalu gitu ya. 3 bulan 4 bulan yang lalu maksud saya. Nah, mereka 20-30 orang. Terus saya lihat tim yang ada di sana. Kemudian pas kebetulan kami punya waktu, saya dengan istri saya punya waktu, kami berangkat ke Nabire. Begitu terbang ke Nabire, mendarat, kita lihat suasana kotanya kok agak beda ya dari kota yang lain gitu ya. Sudah masuk ke sana kita sudah mulai feeling ini atmosfernya agak beda ini kotanya gitu ya. Akhirnya kita ketemu keliling kota dan lihat kondisi kotanya, ketemu dengan beberapa orang. Kemudian malamnya kita ini akan CT. Ya, malamnya itu kita akan CT. Nah, ketika kita kembali akhirnya kami berdua kembali ke hotel. Waktu ke hotel saya persiapan mau ngomong apa gitu, mempersiapkan tentang kepemimpinan dan strategi penjangkauannya. Setelah itu saya lagi persiapan gitu, di tengah-tengah persiapan saya kelelahan, saya ketiduran kurang lebih jam 2 siang. Jadi ini siang hari. Ketiduran kurang lebih jam 2 siang. Ketika jam 2 siang ketiduran, saya ketiduran cuma 10-15 menit. Dan di saat ketiduran saya ketiduran gitu, tiba-tiba antara tidur dan enggak ini ya, tiba-tiba saya ini seperti ada dalam sebuah hutan yang lebat. Terus ada beberapa orang bawa panah, bawa ini, mereka berkelompok di titik tertentu gitu ya. Saya lagi jalan seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa gitu, jalan seperti biasa. Tiba-tiba di tengah saya lagi jalan, tiba-tiba ada seseorang berdiri. Dia ambil panahnya, dibuka, ditujukan ke mata saya gini, saudara. Dan dilepas panahnya. Jadi benar-benar langsung di depan mata gini, panahnya itu dilepas. Begitu panahnya dilepas, saya kaget, saya langsung pegangi panahnya, jebret, panahnya langsung patah begini. Saya langsung kaget. Terus istri saya langsung bangun, kok kenapa kok? Oh, enggak apa-apa, aku mimpi sesuatu. Langsung kita berdoa, kita tengking atmosfernya, kita bergerak, habis itu kita deal, nanti malam pasti akan terjadi sesuatu. Ya. Oke, ya kita sepakat dulu. Oke, yaudah. Akhirnya kita CT seperti biasa di sebuah ruko begitu, kita CT di situ. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya masuk ke ruko itu, saya berdiri di situ. Di awal waktu kita nyembah Tuhan, everything oke gitu ya. Begitu saya akan mau khotbah, saya balik ke belakang. Ternyata yang datang banyak sekali orang-orang sakit. Yang notabene kita nggak pernah undang orang sakit. Kita ini mau ngomong strategi penjangkauan, Bapak Ibu. Jadi nggak kepikir sama sekali untuk mengundang orang sakit untuk ini. Tapi banyak sekali orang sakit di situ, dan sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang bukan beragama Kristen, gitu ya. Di tengah-tengah situasi. Jadi saya ini waktu khotbah 10 menit pertama, saya ini agak bingung, saudara. Ini ngomong strategi penjangkauan, tapi kok suasananya begini gitu ya. Terus saya agak bulet, agak bingung ceritanya. Terus tiba-tiba Tuhan kasih saya hikmat. Satu-satunya cara untuk menjebol atmosfer ini, satu-satunya cara adalah mendemonstrasikan kuasa. Oh iya, betul juga ya.
Satu-satunya cara adalah mendemonstrasikan kuasa, the finger of God. Gak bisa ini kalau caranya begini. Saya ngomong tentang penjangkauan di tengah-tengah situasi yang seperti itu tidak akan tepat, gitu ya. Maka cara yang terbaik adalah demonstrasikan kuasa supaya orang melihat Tuhan dan hati mereka mengalami perubahan. Akhirnya saya shifting pembicaraannya, kita shifting sebentar, kita doa bareng, langsung yang sakit ya berdoa maju. Ada satu bapak-bapak yang lumpuh, dia ada di kursi roda, gitu ya. Dia orang dari Jawa Timur, Bapak Ibu saya yang sudah lama di Nabire, gitu ya. Dia cerita pakai bahasa Jawa gitu, Bapak Ibu. Dia cerita pakai, oh ya sakitnya ini apa semuanya. Oke, akhirnya kami kita doakan satu persatu, dan satu persatu dari mereka mengalami pemulihan. Si bapak ini berdiri, dia keluar di kursi rodanya, dia jalan di ruko itu puter-puter jalan sambil dia happy sekali, senang sekali. Udah hari itu terjadi miracle yang luar biasa. Gitu. Singkat cerita, akhirnya pembicaraan selesai, kita closing, kita fellowship, kenalan dengan beberapa orang di antara mereka. Saya kembali ke hotel, Bapak Ibu. Besoknya saya akan berangkat ke bandara. Anda tahu ketika saya akan pulang, kita akan berangkat ke bandara. Waktu saya turun, masuk ke lobi, Anda tahu saya ketemu dengan bapak yang sama ini. Bapak yang sama ini saya ketemu, dia membawa 7 orang sakit di lobi hotel, Bapak Ibu. Saya modelnya begini ternyata di Nabire. Saya kaget loh. Dia bawa 7 orang sakit dan nggak ngomong, nggak permisi juga, nggak nanya ke pihak hotelnya, tapi nungguin aja di lobi itu. Jadi saya tanya, Bapak di sini dari jam berapa? Kurang lebih dari 7:30. Saya turun itu jam 10 pagi, Bapak Ibu Saudara. Jadi dia nunggu kurang lebih 1,5 jam. Beberapa orang itu akhirnya kami doain satu-satu, dan hari itu terjadi miracle. Dan dari antara mereka, banyak sekali di antara mereka akhirnya bawa saudara-saudara mereka untuk gabung ke CG, dan lahir kegerakan yang tak terduga di Nabire. Sudah Pak Maaf, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Itu cara Tuhan bekerja. Jadi sometimes ada tembok-tembok tertentu yang kita nggak bisa kalahkan dengan logika. Kita harus menggunakan finger of God. Kita harus menggunakan otoritas Tuhan untuk mendobrak segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, maupun untuk menutup segala sesuatu, setiap celah yang ada yang bukan dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang Eden Pati, dengar baik-baik. Anda tidak boleh menjadi jemaat yang hadir dan duduk di bangku gereja dan mendengarkan khotbah setiap hari Minggu. Kalau khotbahnya menyenangkan ya happy, kalau khotbahnya nggak menyenangkan ya minggu depan diulang lagi, gitu ya. Dan terus menerus bertahun-tahun hidup dengan cara berpikir dan pola berpikir yang seperti itu. Ya, padahal di tangan Anda berbagai macam bentuk persenjataan surga itu ada di tanganmu. Berbagai macam bentuk otoritas Tuhan berikan dalam hidup Anda. Anda tidak harus mendatangkan seorang hamba Tuhan untuk menengking seseorang. Anda tidak harus mematahkan berbagai macam situasi, harus datang ke gereja ketemu dengan seseorang, konseling dengan ini itu dan sebagainya. Sekalipun itu semua dibutuhkan, karena kita butuh komunitas untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi Anda juga harus tahu, dalam kehidupan orang percaya, barang siapa percaya kepada Tuhan, maka sejak hari itu ada otoritas dalam hidupnya. Sejak hari itu ada tangan Tuhan, kuasa Tuhan, iman yang datangnya dari Tuhan, yang perlu dengan sengaja dibangkitkan iman itu jadi pohon yang besar, yang akhirnya menjadi giant di tengah-tengah keluarga Anda. Senjata yang tidak terlihat tapi nyata mengcover keluarga kita. Senjata yang tidak terlihat tetapi nyata mengkonfrontasi sesuatu yang salah, atmosfer yang salah yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Dengan ini katakan yes. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, karena itu yang pertama saya mengundang Bapak Ibu Saudara, ayo jadilah jemaat yang bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi jemaat yang juga melatih kapasitas iman kita untuk melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Enggak selamanya pendeta bersama-sama dengan Anda. Enggak selamanya CG leader menemani Anda 24 jam. Tapi Anda punya otoritas yang menemani hidup Anda 24 jam. Di dalam kuasa doa untuk menanggalkan segala sesuatu yang harus Anda konfrontasi di dalam tembok-tembok tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ya saya ingin kasih nilai yang kedua. Yang kedua adalah ada tembok yang kedua adalah di Yeskiel 8 ayat 7 sampai 8. Yeskiel 8 ayat 7 sampai 8. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran. Aku melihat sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Ya, perhatikan ini khotbah kiasan Bapak Ibu. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang ada dalam tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Nah, tahukah Anda? Ya, ini tembok yang kedua adalah kadang-kadang ada satu tembok yang ada dalam hidup kita yang kita mungkin mengatakannya sebagai tantangan. Kita mengatakannya sebagai sebuah masalah
Ya, masalahnya begitu menjulang tinggi. Temboknya begitu solid, padat, dan hampir-hampir gak bisa ditembus. Tapi di tengah-tengah tembok yang sulit, menjulang tinggi, padat, dan gak bisa ditembus itu, ada satu dot kecil cahaya yang bahkan kita gak melihat itu pun kita gak yakin bahwa itu bisa menjadi sebuah solusi. Pernah ngalami seperti dalam hidup Anda? Kita ngalami sebuah tantangan, ngalami sebuah masalah. Masalahnya sudah menaun bertahun-tahun. Anda lihat solid sekali di semua sisi temboknya. Ya, harapannya seperti dot kecil yang bahkan bukan seperti sebuah harapan. Cuma dot kecil aja yang ada di situ. Nah, itulah dinamika kehidupan manusia, bukan? Ada masa-masa dalam hidup kita. Kita ketemu dengan persoalan yang solid, persoalan yang susah untuk kita tembus, persoalan yang mungkin ada solusi, tapi solusi kemungkinannya kecil sekali untuk berhasil. Kemungkinannya kecil sekali untuk mengalami kemenangan, kecil sekali kemungkinannya untuk mengalami breakthrough di tempat itu. Sudah ketika kita ketemu dengan suasana-suasana yang seperti itu, ya, maka ada satu prinsip yang sederhana. Ya, sesudah aku memperbesar lubang itu, lihatlah ada sebuah pintu. Ternyata ada sebuah panggilan dalam hidup kita saat kemungkinannya hanya 1%. Tapi ketika Anda punya iman yang benar atas 1% yang menjadi kemungkinan itu, dan Anda coba menggalinya, Anda coba membangunnya, Anda coba mempertahankan yang 1% itu dengan iman yang besar yang ada dalam hidup Anda, maka Anda akan melihat yang 1% yang hampir-hampir gak mungkin ini menjadi 5 roti 2 ikan yang menjadi mukjizat di dalam kehidupan kita. Tantangannya adalah lebih kepada beranikah kita mempercayai bahwa yang 1% ini suatu hari akan jadi 99% dari solusi yang kubutuhkan. Beranikah kita mempercayai bahwa 1% yang gak mungkin ini, tetapi yang sepertinya gak mungkin ini, kebenaran Tuhan ada di sana, keputusan Tuhan ada di sana, karakter yang benar juga ada di tempat itu. Sekalipun kemungkinannya cuma 1%, tapi yang 1% itu Anda tahu itu adalah kebenaran. Sedangkan yang lain mungkin bisa jadi solusi, tapi solusinya adalah solusi kompromi. Solusinya adalah solusi yang lain. Dan kita dihadapkan pada 1% yang sulit, tapi Anda tahu itu adalah posisi benar, posisi bayar harga kita di hadapan Tuhan. Saudara, barang siapa punya iman untuk masuk yang 1% ini, dan orang ini mempertahankannya dengan prosesnya bersama dengan Tuhan, maka dia akan melihat yang 1%, 5 roti 2 ikan ini akan menjadi kekuatan dan mukjizat besar di dalam hidupnya. Tugas kita adalah kita belajar untuk mempercayai bahwa yang kelihatan 1% ini, asal di sana ada Tuhan, asal di sana ada karakter Kristus, asal di sana ada kebenaran firman Tuhan, asal di sana ada pilihan. Pilihan ini adalah pilihan yang tunduk di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan, walaupun dia cuma 1%. Ketika Anda melangkah di sana, Anda akan melihat yang 1% itu diperlebar dan menjadi kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Problem kita adalah seringkali mata kita dikalahkan oleh yang 99%. Problem kita adalah seringkali mata kita dikalahkan oleh 99% yang menjadi kebiasaan di luar Tuhan, yang ada di sekeliling kita, yang dunia tawarkan. Itulah masalah kita. Tapi ketika kita belajar untuk mempercayai Tuhan dan meletakkan Dia sebagai center dari seluruh kehidupan kita, maka ada sebuah tantangan untuk berani mempercayai yang 1% ini, walaupun hampir-hampir gak mungkin. Tapi aku tahu itu adalah kebenaran yang harus kupilih. Dan orang yang mempertahankan area ini, dan mungkin untuk dia masuk, untuk dia mengambil pilihan ini, mungkin di sana ada pengorbanan, mungkin di sana ada proses, di sana mungkin sepertinya dia kehilangan segala sesuatunya. Tapi justru ketika Anda berani totalitas dengan yang 1% ini, sepertinya kita kehilangan segala sesuatunya, maka justru pada akhirnya Anda tidak akan kehilangan apapun. Anda gak akan kehilangan apapun, karena Tuhan tidak pernah membohongi ketaatannya dengan umatnya. Siapa yang berani taat, siapa yang berani hidup dalam kebenaran, siapa yang berani membangun pilihan-pilihan yang benar bersama dengan Tuhan, maka di sana buah-buah dan penyertaan Tuhan akan mengikuti orang itu. Jadi hari ini coba lihat tembok Anda. Apakah kita sedang menghadapi tembok yang kedua ini? Tembok yang kelihatannya gak ada jalan keluar. Kelihatannya celahnya cuma kecil, solid, kecil sekali. Ya, dan hampir-hampir gak ada jalan keluar di tempat itu. Dan di titik itu kita ketemu dengan sebuah pilihan. Kita mau jalani yang kecil ini, tapi kita tahu yang kecil ini adalah kehendak Tuhan,
atau kita mau jalani yang mudah dan yang menjadi kebiasaan orang-orang yang ada di sekelilingku yang tidak mengenal Tuhan. Pilihan di tangan kita. Iman kita lah yang menentukan, dan pilihan-pilihan ketaatan kita bersama dengan Tuhan yang menentukan. Tapi yang jelas, siapa yang berani memilih kebenaran untuk tinggal dalam hidupnya, untuk sesaat, sepertinya dia kehilangan banyak hal. Tapi setelah Anda melangkah maju ke depan, Anda akan tahu bahwa kita gak kehilangan apapun. Justru kita ditambah-tambahkan Tuhan dengan berbagai-bagai kebajikan. Kita dilatih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat di tangan Tuhan. Kita dilatih Tuhan untuk punya kapasitas yang berbeda. Ketika kita ada dalam fase itu, kuncinya itu sederhana, saudara. Ya, kuncinya adalah satu kata, yaitu kesabaran. Katakan bersama saya, kesabaran. Kesabaran itu apa sih? Kesabaran itu dari kata Yunani namanya makrotomia. Kesabaran itu bahasa Yunani berkata makrotomia. Ya, artinya itu gini loh Bapak Ibu. Semangat yang tidak kenal menyerah. Sehingga berkat itu datang karena kesetiaannya sampai akhir. Jadi ada satu semangat di mana dia memutuskan gak menyerah. Ketika dia ingin menyerah, dia berkata, enggak, aku mau makrotomia, aku mau sabar, aku gak mau menyerah. Di titik terendah dalam hidupnya, hampir-hampir dia menyerah dan mau pulang dengan semua situasi yang ada itu. Dan dia berkata, enggak, aku gak akan pulang, aku gak akan balik mundur, aku gak akan nyerah, aku akan tetap maju karena aku tahu ini sesuatu yang benar. Dan Anda terus menjalaninya, terus dalam sebuah prosesnya, maka dia akan menikmati berkatnya di garis akhir yang dia jalani bersama dengan Tuhan. Sepertinya hari itu ada banyak hal yang dikorbankan. Sepertinya hari itu ada banyak hal yang harus diinvestasikan dengan harga yang mahal. Tapi sesuatu yang terasa mahal, sesuatu yang terasa dikorbankan, ketika kita tahu siapa Tuhan dan bagaimana dia mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, Anda akan tahu bahwa semua pengorbanan kita dibandingkan dengan apa yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, ternyata pengorbanan kita itu gak ada apa-apanya, Bapak Ibu saudara. Justru kita gak kehilangan apapun, justru semakin ditambah-tambahkan di dalam berbagai-bagai kebajikan di dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah area yang penting dalam hidup kita. Definisi yang kedua tentang kesabaran itu bicara tentang gini, semangat untuk tidak membalas dendam. Ya, semangat untuk membalas dendam yang tidak pernah dimanfaatkan. Itu kesabaran, saudara. Ternyata kesabaran itu, jadi orang yang sabar itu bukan berarti dia tidak bisa membalas. Tapi orang yang sabar, dia itu sebetulnya hatinya juga ingin balas dendam. Hatinya juga ingin marah. Hatinya juga ingin berontak dengan situasi yang terjadi, yang ada di sekelilingnya. Jadi bohong kalau orang berkata, aku sabar kok, ya udah aku jalani begini seumur hidup, aku damai sejahtera terus. Rasa-rasanya gak selalu kita dalam kondisi seperti itu, bukan? Ada masa-masa di mana kita bisa jalani dengan damai sejahtera, tapi ada masa-masa yang kita jalani juga dengan teriak-teriak, dengan marah, dengan kondisi hati yang gak sempurna. Dan itulah kehidupan. Keadaan kita gak selalu lurus, gak selalu sempurna, gak selalu seperti Tuhan setiap hari, bukan? Ada waktunya Anda bisa bertahan, tapi ada waktunya Anda kelelahan. Tapi di tengah-tengah kita sedang bertahan, atau di tengah-tengah kita dalam posisi yang lelah sekalipun, ada sebuah semangat yang ingin membalas dendam atas sebuah situasi itu. Tapi kita memilih untuk tidak pernah memanfaatkannya. Kita gak pernah pakai situasi itu untuk kepentingan kita. Kita gak pernah pakai situasi itu hanya sekedar untuk shortcut sebuah situasi. Kita memilih untuk tidak menggunakan kesempatan itu. Jadi Anda bisa membayangkan sama seperti anjing bulldog. Atau anjing apa ya? Anjing bulldog lah ya. Anjing bulldog yang galak, yang gede gitu. Tiba-tiba dia ditemani oleh anjing pudel yang dari kecil lahir bersama-sama. Nah, anjing pudelnya ini suka ganggu dia kan. Anjing pudel kan lebih cerewet ya. Wah, dia cerewet, dia ganggu-ganggu. Anjing bulldog ya dia teriak kalau perlu aja gitu kan. Sedangkan si pudelnya ini cerewet, suka ganggu-ganggu dia, suka gigit-gigit kakinya, suka muter-muter di kakinya. Kalau makan suka dia ikut ganggu dan sebagainya. Anda bisa bayangkan anjing bulldog ini kalau dia sekali ngamuk, dia kerawuk sedikit, mati langsung itu pudel. Tapi apa yang dilakukan si anjing bulldog yang sudah dari kecil sama-sama? Ternyata mereka bisa bersahabat. Walaupun diganggu di kakinya, itu sangat mengganggu. Si anjing bulldog berkata enggak, dia punya kesempatan untuk membalas kerawukan itu. Tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia memutuskan untuk sabar. Dia memutuskan untuk terus jalani. Dia memutuskan untuk terus berjalan. Sudah, itulah makrotomia. Ada kondisi-kondisi tertentu dalam hidup kita. 5 roti 2 ikanmu untuk memberi makan 5.000 orang. Kadang-kadang enggak satu hari terjadi dalam hidup seseorang.
Kadang-kadang kita butuh waktu untuk sabar. Kadang-kadang kita harus butuh waktu untuk melewatinya bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang butuh waktu untuk kita membangun totalitas dan di sana ada pengorbanan yang kita harus lewati bersama dengan Tuhan. Tapi semua yang benar yang kita putuskan di dalam sebuah ketaatan tidak akan pernah membohongi hasilnya. Dia adalah Allah yang hidup. Dan dia adalah Allah yang mengembalikan setiap ketaatan kita dengan buah-buah yang luar biasa, dengan setiap kebajikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami tembok yang satu ini, yuk jangan menyerah. Ada titik di mana kita kelelahan, jangan menyerah di sana. Anda punya Tuhan. Hidupkan makrotomia, kesabaran tambahan yang dari surga itu untuk Anda bertahan melewati setiap fase yang Tuhan izinkan untuk kita ada di sana. Enggak selamanya orang benar ada dalam situasi itu. Akan ada waktunya masalah itu akan punya tanggal kadaluarsanya. Betul? Kayak Anda beli sesuatu, Anda balik di belakangnya, di situ ada tanggal kadaluarsanya, bulan ini, tahun sekian dan sebagainya. Ya masalah pun juga demikian. Enggak semua masalah akan terus ada dalam hidup kita. Dia akan ada waktunya, dia akan punya tanggal kadaluarsanya. Tugas kita adalah bagaimana Anda melihat celah kecil itu menjadi posisi iman, kebenaran, karakter Kristus untuk Anda hidup di sana, di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Anda akan temukan bagaimana Tuhan pelihara Anda. Bukan hanya di dalam fase kita menang terhadap masalah, tapi kita juga bisa menemukan Tuhan memelihara kita bahkan saat di tengah-tengah masalah itu sedang berlangsung dalam hidup kita. Konotasinya bisa macam-macam. Ada suami istri yang mungkin keluarga Anda kondisinya gak ideal. Anda menunggu pasanganmu untuk bertobat. Bertahun-tahun Anda menunggunya. Di sana ada pilihan. Pilihan untuk menghentikan hubungan ini dan mengakhiri segala sesuatunya. Atau pilihan untuk aku bertahan menjadi istri dari seseorang yang gak pernah bertobat untuk keluarganya. Kadang-kadang itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika Anda menjalani pilihan-pilihan yang benar dalam hidup Anda, Tuhan bersama dengan ketaatanmu akan bekerja sama untuk melahirkan pemulihan yang besar dalam hidup seseorang. Mari sama-sama bertahan di sana. Itu tembok yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Tembok yang ketiga itu apa sih? Ya, waktu saya habis nih. Tembok yang ketiga adalah kita buka Yoel pasal yang ketiga. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit. Yoel 2 ayat 7 sampai 11. Yoel 2 ayat 7 sampai 11. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi bergetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Perhatikan, pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Ini bicara tentang tembok kiasan yang mana sih? Kalau yang kedua tadi sebuah tembok yang solid. Tapi di situ Anda tidak menemukan jalan. Di situ Anda menemukan satu dot kecil yang mungkin cuma 1% yang ada di sana. Tapi tembok yang ketiga ini unik. Tembok yang ketiga ini adalah tembok yang solid. Tembok yang betul-betul tidak ada jalan untuk Anda keluar. Tembok yang betul-betul solid ini, aku ketemu masalah yang betul-betul gak ada jalan keluarnya. Pernah ketemu begitu? Ada masalah yang masih ada kemungkinan yang walaupun kecil. Tapi kondisi yang ketiga adalah ada kondisi tertentu. Kita entah karena peristiwa satu lain hal, entah karena keputusan masa lalu yang salah, entah karena keputusan-keputusan yang tidak bijaksana di dalam bisnis atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hari itu Tuhan izinkan kita ketemu satu tembok yang betul-betul kalau Anda maju itu gak ada jalan keluar. Betul-betul gak ada jalan keluarnya, gak ada solusi di sana. Dari bawah sampai ke atas solid, dipegang temboknya kuat solid, gak ada jalan keluar untuk kita ada di tempat itu. Ya, di dalam posisi yang seperti ini. Lihat apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab berkata di ayat yang
8 dikatakan, mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari di atas tembok itu. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ada satu fase dalam hidup kita. Yang pertama, kita menggunakan finger of God. Yang kedua, Anda menggunakan iman dan kesabaran untuk menempuh area-area tertentu yang harus alami dalam hidup Anda. Dan yang ketiga, ketika temboknya betul-betul solid dan gak ada jalan keluar, maka gak ada cara yang lain. Cara satu-satunya adalah panjat tembok itu. Sekalipun dengan effort, sekalipun dengan tantangan yang berat, sekalipun di sana ada pengorbanan, panjat tembok itu, jangan menyerah. Karena temboknya gak ada jalan keluar. Jadi yang ketiga ini sederhana Bapak. Kalau temboknya memang betul-betul solid gimana? Kalau temboknya betul-betul solid, gak ada jalan keluarnya, benar-benar gak ada jalan keluarnya, gak ada proses untuk ke tempat itu, pilihannya cuma dua. Kita menjadi seseorang yang jadi punya mentalitas mentalitas sebagai korban, dan kita berkata, udahlah ya, aku gak bisa lagi keluar dari posisi ini. Temboknya solid, temboknya gak bisa keluar. Aku ngalami ini karena si A, aku ngalami ini karena si B, aku ngalami ini karena si C, aku ngalami ini karena situasi ini dan situasi itu. Kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain di sekeliling kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang, seorang pahlawan yang kehilangan taringnya, seorang tentara yang kehilangan senjatanya untuk dia berperang. Akhirnya kita cuma berhenti di sudut ruangan, meratapi nasib dan gak ngapa-ngapain lagi. Itu pilihan kita yang pertama. Atau pilihan kita yang kedua adalah Anda berani berkata, oke, nasi sudah jadi bubur. Ya, tapi gak apa-apa. Dengan bubur ini pun gue akan makan dan akan menjadi senjata dalam hidupku untuk melompati tembok ini. Saudara, kita butuh kapasitas hati dalam area ini. Gak mudah untuk kita lewati. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau Anda ketemu dengan tembok yang begini, jangan menyerah. Kenapa? Karena parameter atau kacamata Tuhan terhadap kita bukan apa yang Anda mampu, tapi bagaimana responmu menghadapi sebuah situasi. Kalau kacamata Tuhan melihat kita adalah apakah kita mampu atau tidak mampu, maka percayalah Tuhan gak akan pernah pakai manusia untuk menyelamatkan dunia. Tuhan gak akan pakai manusia untuk bekerja sama dengan Allah melakukan banyak hal yang besar di atas muka bumi. Karena Tuhan tahu persis manusia itu gak mampu. Tuhan tahu persis manusia gak punya kapasitas. Tuhan tahu persis kalau aku kerja sama manusia, bukan manusia itu saja yang repot. Aku lebih repot membuat mereka bisa kerja sama dengan aku. Ya karena pada dasarnya manusia memang gak punya kompetensi untuk bekerja bersama dengan Tuhan untuk banyak area dalam hidupnya. Jadi yang dilihat Tuhan bukan kita ini mampu atau kita ini gak mampu. Tapi yang dilihat Tuhan adalah saat tembok itu semuanya tertutup. Entah karena peristiwa masa lalu, kebodohan kita yang terjadi di masa lalu, entah karena kondisi-kondisi tertentu yang Tuhan izinkan. Ya, Anda sudah melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, tapi Tuhan izinkan kita kebluk pada area tertentu yang buat kita gak bisa keluar di tempat itu. Apapun situasinya dan apapun latar belakangnya, asal kalau kita tahu itu tak ada adalah karena kebodohan kita, kita belajar dari kebodohan itu supaya gak terulang kembali. Kita bertobat, kita teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong hidupku. Setelah itu, jangan menjadi seseorang yang punya mentalitas korban, yang hanya sekedar berdiri di ujung ruangan dan nothing to do. Tapi mulailah berkata kepada Tuhan, Tuhan nasi sudah jadi bubur, tapi gak apa-apa. Sekalipun nasi sudah jadi bubur pun gua telan. Sekian kilometer aku sudah tertinggal, gak apa-apa. Walaupun aku tertinggal, aku mulai dari kilometer hari ini. Aku akan memulai sesuatu bersama dengan Tuhan. Saudara, effort kita, disiplin pribadi kita akan dipakai Tuhan untuk membawa kita naik ke atas tembok itu dan melewati setiap tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Sudah hari ini saya ingin mengajak setiap kita, tidak ada tembok yang tidak bisa kita tembus, tidak ada hal yang tidak bisa kita lewati. Satu-satunya hal yang membuat kita tidak bisa melewati adalah posisi iman kita yang salah di hadapan Tuhan. Saat iman kita ditaruh di tempat yang benar, saat kita berani mempercayai Tuhan bahwa di balik pertobatanku ini ada rancangan Tuhan yang baru. Di balik setiap peristiwa yang terjadi hari ini, aku punya Tuhan yang besar yang akan menolong hidupku. Sejauh Anda punya mentalitas dan kapasitas iman yang benar yang seperti ini, ditambahkan effort di sana, ditambahkan disiplin pribadi di sana, maka pasti semua area bisa kita lewati.
kacamata kita memandang kehidupan harus punya kacamata yang benar. Saya kasih contoh, Bapak Ibu. Ketika saya masuk ke perintisan yang saya lewati tipenya itu berbeda-beda. Ada perintisan yang waktu datang, teman-teman GMS sudah ada di sana, kita langsung bergerak, kita bombardir dalam 1-2 momentum, jebret langsung jadi. Ya, dan kotanya antusias sekali, langsung jadi. Nggak lama setelah itu langsung langsung bergerak. Tapi ada kota-kota, waktu saya perintisan, contohnya waktu suatu hari saya masuk ke Timika, saya nggak kenal siapa-siapa, saya masuk ke kota itu ketemu dengan beberapa orang, semua orang berkata nggak mungkin Pak Timika ada gereja, susah sekali, orang Timika itu begini, orang-orang Timika itu modelnya begini, gereja-gereja Timika itu pecah-pecah begini, doktrinnya begini. Saya didengerin dengan berbagai macam hal yang negatif. Dan waktu saya keliling, wah Pak Timika ini tingkat kejahatannya tinggi sekali. Ya di Timika itu Bapak Ibu Saudara ada suku yang masih beli kepala. Jadi kalau ada suku A dengan suku B, suku A melakukan kesalahan terhadap suku B, maka pilihannya 2. Mereka tawur, mereka perang antar suku sampai ada korban di satu suku ini. Atau pilihan yang kedua adalah satu kepala dibayarkan ke suku yang berbuat kesalahan. Dan itu menjadi sebuah budaya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini bukan kerusuhan, bukan. Tapi ini sebuah budaya. Jadi begitu itu terjadi, ada satu kampung yang memang dipakai sebagai tempat untuk berperang. Satu kawasan itu. Tempat berperang sampai ada satu korban dari sisi sebelah untuk menyamakan kedudukan. Ya, situasi Timika itu kondisinya begitu. Jadi waktu kami datang ke sana, kita biasa di barat gitu, lihat situasi kok serem begini ya, panah-panahan situasi kotanya gitu kan. Kondisinya begini, semua orang nggak mungkin bisa ditembus, nggak bisa ini, nggak bisa itu dan sebagainya. Kok susah sekali masuk ke kota ini. Akhirnya saya rencana 1 hari di sana, saya extend jadi 2 malam. Dari 2 malam saya extend lagi, tambah lagi dari ke 3 malam gitu ya. Karena saya nggak yakin tentang masa sih nggak bisa gitu ya. Akhirnya 1 malaman saya berdoa di kamar. Malamnya saya doa keliling, ngelihat kondisi kota dengan semua situasi yang ada. Besok pagi-pagi, waktu pagi hari saat teduh, tiba-tiba ada satu conviction di hati saya. Enggak, kota ini bisa dirintis. Akan ada orang-orang yang Tuhan munculkan dari kota ini, gitu ya. Muncul satu conviction di hati saya. Nah di titik itu saya switch posisi iman saya. Posisi iman saya bukan lagi berkata ini bisa atau enggak bisa. Tapi posisi iman saya berkata enggak, ini pasti bisa. Hanya mata saya itu enggak ngelihat pintunya yang mana. Ya, semua yang dari Tuhan, kalau visi itu datangnya dari Tuhan, pasti bisa. Walaupun tingkat kesulitannya tinggi, adalah masalah ini, masalah itu dan sebagainya, mungkin masalah akan ada, tapi pasti bisa. Problemnya bukan di Tuhan, problemnya di saya. Problemnya ya Tuhan, kasih aku cara supaya aku punya iman, dan kasih aku cara supaya mataku itu bisa melihat apa yang harus aku lakukan dari celah situasi yang ada hari ini. Saya mengubah switch kacamata iman saya. Singkat cerita, waktu berjalan siang harinya sebelum saya ke bandara, saya makan di sebuah kafe. Ketika saya makan di sebuah kafe lagi makan, Anda tahu yang terjadi? Tiba-tiba kafe itu ada TV-nya kan? Dia buka televisinya. Waktu dibuka televisinya, yang diputar YouTube-nya adalah Saat Teduh Pastor Philip. Begitu dia buka Saat Teduhnya Pastor Philip, saya langsung gitu, saya langsung cari siapa pemiliknya ini. Itu kan akhirnya saya keker satu-satu, oh ini kayaknya pemiliknya ini. Sudah, waktu saya mau bayar, saya tungguin sampai pemiliknya ada di posisi yang pas gitu ya. Begitu pemiliknya ada di kasirnya, saya langsung datang ke situ, saya bayar sampai saya langsung kenalan. Saya sering ikutin Saat Teduh yang Pastor. Oh iya, saya ikutin terus tiap Rabu. Dan di tempat ini setiap hari saya putar-putar terus supaya semua yang pengunjung yang datang bisa lihat. Oh sudah berapa lama? Ya kurang lebih sekitar 9 bulan ini saya nemu channel ini Pak. Dulunya kami gak ngerti, kami harus ke gereja mana, kami juga bingung. Apalagi karena pandemi dan sebagainya. Wah cita-cita banyak. Akhirnya saya perkenal kami perwakilan dari Saat Teduh Pastor Philip, bersama-sama dengan Gereja Mawar Sharon. Kita sedang melakukan perintisan di GMS yang ada di Timika. Wih ibu ini kaget sekali. Oh betul, iya betul gini. Oh cerita banyak, ngobrol banyak hal. Akhirnya saya dikenalin sama suaminya, dikenalin sama anaknya. Kita ngobrol di situ. Saya sempat mendoakan keluarga mereka. Setelah itu saya pulang. Setelah saya pulang 2 hari kemudian, ibu ini telepon saya, Pak, kafe saya ini sudah dulu pernah dipakai salah satu gereja A gitu ya. Tapi hampir 1,5 tahun ini gereja tersebut sudah tidak lagi aktif karena pandemi. Kalau Bapak mau pakai silahkan. Yuk Pak, kita mulai perintisan di Timika. Sudah tahu?
Tangan Tuhan yang membuka setiap pintu-pintu ya. Semangat ya. Dan setelah itu saya diskusi dengan Pastor Philip, cerita banyak hal, akhirnya Pastor oke jangan jalan aja. Ya jadi sama-sama ini belum kenal, belum dekat juga, tapi by faith kita jalan masuk ke dalam gitu ya. Akhirnya 2 bulan setelah itu saya kembali ke kota itu, saya kumpulkan tim, mulai mengatur kepemimpinan, mengatur proses strategi penjangkauannya, kita bergerak masif. Dan hari ini doakan tahun ini juga Timika akan menjadi gereja lokal, Bapak Ibu Saudara. Ya. Sesuatu yang dulu kita nggak mungkin ada di situ. Sesuatu yang orang berkata nggak mungkin diselesaikan. Situasinya sulit, nggak mungkin. Tapi begitu kita punya disiplin, kita membangun iman kita, kita punya effort, kita mau repot untuk melewati tebing itu. Ya kalau problemnya sudah males dulu, nggak punya effort dulu untuk melangkah, nggak punya iman untuk memulai sesuatu yang baru, ya selesailah hidup kita. Maka kita akan terus menjadi orang-orang yang menangisi diri kita sendiri dan memposisikan diri kita sebagai playing victim. Tapi kalau kita mengubah mindset kita, maka Anda akan melihat semua tembok yang tertutup sekalipun, asal kita tidak kehilangan imannya, kita akan melihat jalan keluar di sana. Kita akan naik ke atas tembok itu dan mengalami kemenangan. Katakan amin. Yang keempat, terakhir Bapak Ibu Saudara, saya kasih 4 aja ya. Yang keempat, ada satu tembok yang menarik Bapak Ibu Saudara. Mazmur 18, 29-30. Jenis konotasi ya, tembok yang terakhir. Mazmur 18, 29-30. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Kalau tadi adalah tembok yang tidak ada celah, solid. Tapi kalau tembok yang satu ini adalah tembok yang sebetulnya temboknya itu sederhana. Yaitu tembok yang sebenarnya kita bisa lewat hanya dengan melompati. Tahukah? Ada tantangan dalam hidup kita. Sebetulnya itu bukan tantangan yang besar. Tantangan itu bukan tantangan yang besar. Tantangan yang kita bisa melompati aja dengan simpel, dengan sederhana. Tapi sekalipun tantangan itu kelihatan tantangan yang kita bisa lompati dengan simpel, tapi faktanya bertahun-tahun tantangan itu gak selesai dalam hidup kita. Pernah gak kepikiran Pak Bisa? Ada suatu masalah, ada problem di dalam hati kita, dalam karakter kita, dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan yang sederhana. Orang lain yang melihat itu ngelihatnya, apaan sih gitu aja dijadiin masalah. Orang lain nih yang lihat. Tapi Anda yang merasakan, Anda bisa bertahun-tahun berkutat di ruangan itu. Kita gak bisa keluar dari ruangan itu. Sedangkan orang lain ngelihat, apaan sih kok gini aja dijadiin masalah, dijadiin ribut. Tapi kitanya yang ada di situ kita nggak nyadari. Kita melihat itu sebagai tantangan yang begitu sulit, begitu repot, begitu sulit untuk kita lewat. Padahal temboknya bukan tembok yang tinggi, tembok yang tidak cukup rendah untuk seseorang bisa melompatinya. Dan sederhana sebenarnya. Apa yang membuat dia tidak bisa melompat? Untuk dia bisa melompat cirinya adalah dia harus lebih ringan, kurang lebih begitu kan, berat badannya harus turun gitu ya. Tapi apa yang membuat dia tidak bisa melompat? Sederhana sebetulnya. Yang membuat dia tidak bisa melompat di tempat itu adalah kesombongan. Problemnya cuma satu sebetulnya, egoisme dan kesombongan. Temboknya itu loh, bukan tembok yang tinggi, tapi bertahun-tahun gak bisa lompat di tembok itu dan mengalami kemenangan. Karena problemnya satu, karena dia terlalu berat untuk melewati tembok yang begitu sederhana, yaitu kesombongan. Jadi tahukah ada masalah-masalah dalam hidup kita yang sebetulnya hanya selesai dengan kita merendahkan hati dan berani berkata sorry. Tapi masalah itu bisa bertahun-tahun, akhirnya jadi masalah yang besar yang gak perlu. Hanya karena kita gak mau meringankan diri kita. Kita gak mau membuat diri kita lebih rendah hati untuk melewati fase-fase yang kita lewati demi damai sejahtera hadir di tengah-tengah keluarga kita. Coba lihat ya, seringkali banyak pria-pria ini kejebak dalam situasi yang seperti, ya saya minta maaf, gua salah, maumu apa? Minta maaf tapi bentak-bentak Bapak Ibu Saudara gitu kan. Ya. Kadang-kadang selesainya komunikasi di tengah-tengah keluarga sesimpel kita berkata sorry, peristiwa ini terjadi dan aku gak sengaja melakukannya, yuk sama-sama kita perbaiki ke depan. That's it, semuanya selesai. Tapi karena egoisme yang tinggi, gengsi yang ketinggian ditaruh, ya,
hati yang gak mau disalahkan. Akhirnya semua yang simple itu jadi besar dalam hidup kita. Semua yang seharusnya sederhana jadi rumit di tengah-tengah keluargamu. Sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dalam 1-2 jam, tiba-tiba 1-2 tahun, yang menjadi kekerasan-kekerasan non-verbal bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya padahal masalahnya hal kecil, tapi kata-katanya jadi keras. Kata-katanya menyudutkan. Kata-katanya nohok hati orang. Kata-katanya menghancurkan karakter. Hanya karena kekerasan hati yang ada di hati seseorang. Nah hari ini keluarlah dari tembok itu. Ini tembok yang tidak perlu kita pelihara Bapak Ibu Saudara. Yang seringkali jadi masalah di tengah-tengah keluarga kita. Di dalam kehidupan keseharian kita bersama dengan Tuhan. Nah area ini adalah area yang tidak perlu hadir di tengah-tengah keluarga kita. Jadilah seseorang yang lebih ringan. Izinkan kerendahan hati itu tumbuh dalam hidup Anda. Belajar untuk ngomong sorry tanpa banyak alasan. Belajar untuk berani memperbaiki komunikasi, memperbaiki hal yang harus dibenahi. Saat kita tahu kita sedang tidak bijaksana melakukan 1-2 hal dalam hidup kita. Dan ini butuh kerendahan hati kita untuk mengakui. Pertama-tama Anda mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah Anda belajar mengakuinya di hadapan atau bersama dengan orang-orang di lingkaran pertama Anda. Untuk memulihkan sebuah relationship yang rusak di tengah-tengah keluarga itu. Sehingga tembok ini seharusnya tidak perlu menjadi tembok yang tinggi. Cukup menjadi tembok yang pendek. Yang kita lompati dengan kerendahan hati kita bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama.